Halo semua, selamat datang di pertemuan kedua pada mata kuliah Phonology. Di pertemuan kedua ini, kelas akan mempelajari tentang 3 topik, yaitu topik phones, phonemes, dan allophones. Pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi, menjabarkan, serta mencoba untuk memahami pengertian dari phonemes, phones, dan allophones, serta terpenting adalah hubungan antara ketiganya. Untuk pertama, di sini kita punya phonemes. Phonemes. Phonemes sendiri adalah bagian dari phonology yang membantu memperlihatkan kepada kita perbedaan makna pada setiap allophone-nya. Jadi pada phonemes sendiri itu adalah bagian dari phonology. Nah, di dalam phonemes nanti phonemes kita akan melihat allophone. Nah, allophone inilah yang akan membantu kita melihat perbedaan makna pada setiap pengucapan, variasi pengucapan pada suatu fonem. Kemudian phonemes itu memiliki beberapa cara pengucapan tergantung jumlah allophones-nya tadi. Jadi ketika ada satu fonem, dia bisa saja punya dua allophones, dua jumlah allophones. Kemudian di fonem yang lain itu kita bisa, atau di fonem tersebut, di fonem yang lain bisa memiliki 3 atau 4 bahkan jumlah allophones. Kemudian sifat dari fonem ini meaningful, dalam artian bahwa ketika fonem itu berubah, suara fonemnya berubah, maka maknanya pun ikut berubah, sehingga dia sifatnya menjadi meaningful, sangat mempengaruhi makna. Kemudian phonemes sendiri itu ditandai dengan penggunaan slash, tanda slashes, tanda garis miring. Kita akan melihat contohnya nanti. Nah, kemudian contoh yang paling kental mungkin adalah huruf-huruf dalam alfabet. Jadi setiap huruf-huruf dalam alfabet itu juga disebut dengan phonemes. Kita menyebutnya dengan phonemes, ingat ketika kita memakai tanda slashes ini. Jadi ketika teman-teman hanya menyebutkan alfabet biasa, itu belum tentu adalah sebuah phonem. Tapi ketika teman-teman memakai aturan slashes, maka itu sudah pasti phonemes. Untuk contohnya di sini yaitu phonem A, phonem B, C, D, E, etc. sampai huruf Z misalnya. Jadi itu adalah phonemes. Selanjutnya kita akan masuk pada phones. Phones berbeda tentu daripada phonemes. Phones sendiri adalah bagian terkecil dari semua suara. Bagian terkecil dari semua suara dalam bahasa apapun itu pasti punya phones. Kemudian phones ini sifatnya itu hanya sebutan untuk kelompok suara. Jadi dia hanyalah istilah yang kita gunakan untuk menyebutkan kelompok suara. Sehingga di sini dia tidak punya fungsi yang menghasilkan perbedaan suara seperti halnya phonemes. Ingat, phonemes memiliki fungsi menghasilkan perbedaan suara, terutama ketika kita menekankan pada pemakaian allophone-nya nanti. Kita akan menjelaskan tentang allophone. Nah, kemudian pada phones sendiri, ingat, dia tidak memiliki fungsi menghasilkan perbedaan suara pada setiap suara yang dihasilkan. Nah, sifatnya sendiri adalah meaningless. Jadi kalau phonemes tadi itu sifatnya adalah meaningful, maka phones sifatnya adalah meaningless. Tetapi phones itu bisa berubah sifatnya menjadi meaningful. Jadi meaningless itu bisa berubah menjadi meaningful. Kapan? Yaitu ketika kita menghubungkannya dan mengelompokkannya dalam phonemes. Nah, nanti phones yang akan dikelompokkan atau dihubungkan dalam phonemes itulah yang disebut dengan allophone. Kemudian phones sendiri ditandai dengan brackets. Jadi dia ditandai dengan kurung nanti. Jika tidak ada bracketsnya, ingat bahwa
belum tentu suatu tulisan dari misalnya pengucapan suara tersebut belum tentu adalah phones, karena phones itu memiliki aturan bahwa dia harus ditandai dengan brackets. Contohnya adalah seperti suara n. Di sini bukan disebut dengan n, tetapi n, n. Kemudian m, kemudian ada t, 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 kemudian ada t, t. Jadi ada huruf suara h-nya setelah t-nya tersebut. Jadi t. Kalau yang di sebelahnya adalah t, yang memakai tambahan h, t. Kemudian ke, dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh-contoh phones. Nah, dan ini nanti akan teman-teman lebih banyak lagi explore ketika lebih jauh lagi membahas tentang phonology. Terakhir di sini ada allophones. Nah, allophones ini akan sangat berhubungan dengan phonemes dan phones. Dia seperti gabungan phonemes dan phones. Bagaimana bentuknya? Nah, sebelum kita sampai ke bentuknya, saya jelaskan dulu bahwa allophones itu adalah salah satu unit gabungan phonetics dan phonology. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa allophones itu adalah gabungan phonemes dan phones. Phonemes dan phones, itu betul. Nah, dia juga merupakan salah satu unit gabungan antara phonetics dan phonology. Kenapa bisa dibilang gabungan? Karena allophones ini memperhatikan bagaimana kita menghasilkan suatu suara. Di satu sisi, dia juga memperhatikan perubahan cara kita menghasilkan suatu suara tersebut. Dia juga memperhatikan perubahan maknanya. Jadi, selain dia memperhatikan organ atau otot mana yang dipakai, dia juga memperhatikan perubahan makna yang dihasilkan dengan adanya perubahan otot atau organ yang dipakai untuk menghasilkan suara tersebut. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, allophones berhubungan juga dengan phonemes dan phones, tetapi allophones ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan phones. Dia adalah bagian dari phones. Sehingga dia akan ditandai dengan brackets, seperti halnya pada phones. Ditandai dengan brackets di sini. Selanjutnya, sifat allophones ini adalah merupakan variasi dari fonem. Nah, disinilah dia berhubungan dengan fonem. Allophones merupakan variasi dari satu fonem. Kita akan lihat nanti bagaimana hubungan ketiganya. Untuk sementara, saya akan lanjutkan penjabaran terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini adalah ketika saya mengambil fonem T. Jadi, saya mengambil alfabet T. Saya menjadikan T sebagai sebuah fonem. Allophones dari T itu ada dua, seperti yang saya sebutkan tadi. Allophones dari sebuah fonem itu ada beberapa jumlahnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, untuk fonem T di sini dia mempunyai 2 allophones. Allophones-nya adalah pada penyebutan T yang ada H di ujungnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam kurung TH kecil ini disebut dengan T. Kemudian untuk T-nya sendiri yang tanpa H, dia disebut dengan T. Jadi T dan T. T yang jelas. Contohnya adalah pada dua kata ini. Bagaimana kira-kira teman-teman menyebutkan kata stop dan top? Ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan mungkin ini adalah stop dan top. Kalau dalam bahasa Inggris, pengucapan bahasa Inggrisnya sendiri, maka suara stop ini dia menggunakan suara T yang lebih jelas. Stop. Dia menggunakan suara T. Jadi, dengan suara T, maka pengucapannya menjadi stop. Kemudian kata yang selanjutnya, kata top di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu maka disebutkan menjadi top.
Jadi bukan disebutkan dengan huruf T yang, maksud saya dengan huruf T yang tebal, tetapi dengan huruf T yang ada suara hanya T, T, ta, ta. Jadi kita menyebutnya ta. Kata stop disebut dengan stop. Kata yang sebelahnya disebut dengan ta. Stop, top. Stop, top. Semoga terdengar perbedaan yang jelas di antara kedua suara tersebut, kedua suara T tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan examples dari penggunaan phones, phonemes, dan allophones di situasi yang sama. Pertama ada phones, sebagaimana yang sebelumnya saya jelaskan, phones ini adalah bagian terkecil dari suara dan itu ada banyak. Ya, di sini saya ambil beberapa contoh yang nanti akan saya gunakan. Pertama ada penyebutan ke, kemudian ada penyebutan ke, kemudian ada ne, me, pe, pe, se, te, maaf, te, z. Itu yang akan saya pakai dan lain-lain. Tentu banyak fonts yang lainnya yang akan teman-teman discover selama mata kuliah fonologi berlangsung. Setelah fonts, di sini saya memilih beberapa phonemes. Sebagaimana yang saya sebutkan juga, phonemes itu diwakilkan oleh semua alfabet. Jadi di sini alfabet yang saya pilih adalah ada beberapa, yaitu alfabet A, B, C, D, K, N, P, S, T. Dan di sini nanti akan saya pakai beberapa untuk dijadikan contoh. Kemudian setelah phonemes, setelah phones dan phonemes, tentu kita ada allophones. Nah, disinilah letak di mana phones dan phonemes itu nanti akan bergabung menjadi satu, seperti itu. Saya ambil contoh untuk fonem K atau alfabet K, fonem K. Di sini allophones atau kelompok phones-nya, kelompok phones dari fonem K atau allophones dari fonem K ada dua. Kalau kita lihat di atas sini, dia adalah dua yang awal, yaitu ke dan ke. Ke dan ke. Kedua phones tersebut berubah menjadi allophones dan allophones itu miliknya fonem K. Seperti itu. Jadi kelompok phones atau allophones dari fonem K adalah ke dan ke. Untuk contoh katanya di sini saya pakai kata skill. Bagaimana teman-teman menyebutkan kata skill? Apakah skill atau skill? Yang betul adalah skill. Ada seperti suara H-nya di sana. Skill. Perbedaan selanjutnya pada kata skip. Apakah teman-teman mengucapkan skip atau skip? Tentu yang betul adalah skip dengan huruf dengan suara allofon ke yang jelas. Skip, skip. Seperti itu. Tentu mengapa penting untuk memakai allophones ini pada tempatnya, yaitu karena pada hakikatnya pronunciation bahasa Inggris itu ketika kita ucapkan, otomatis native speakers yang mendengar akan langsung membayangkan makna dari kata tersebut. Seandainya ketika kita bilang skill, mungkin ketika kita tidak mengucapkan skill tetapi skill mungkin akan sedikit membuat native speakers yang mendengar mungkin sedikit bingung apa yang dimaksudkan dengan kata tersebut, karena mungkin dalam penyampaian mereka sehari-hari, produksi suara mereka sehari-hari, mereka menggunakan skill. Selanjutnya kita kalau saya mengambil fonem P, di sini saya mengambil fonem P, maka kelompok phones yang akan dipakai atau kata lainnya allophones yang
ada untuk fonem P adalah P dan P. P dan P. Di sini akan saya berikan contoh untuk katanya. Pertama ada kata paper. Teman-teman menyebutkannya apa? Apakah paper atau paper? Nah, di sini letak penegasan suara allophone-nya adalah memakai p. Paper, paper, paper. Selanjutnya perbedaannya di sini adalah spill. Kata yang perbedaannya adalah spill. Kita tidak menyebutkan spill tetapi spill dengan suara p yang jelas, suara allophone p yang jelas. Nah, itu adalah allophones dari fonem P. Kemudian allophones yang mungkin nanti akan kita lihat perubahan maknanya di sini sebagaimana yang sudah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Saya akan memilih fonem S. Tadi kita sudah memilih fonem K, kemudian sudah memilih fonem P. Sekarang kita memilih fonem S. Untuk kategori atau kelompok phones yang akan dipilih untuk menjadi allophones dari fonem S itu ada dua, yaitu S dan Z. S dan Z. Dua jumlah allophones ini adalah allophones dari fonem S. S dan Z. Pada pertemuan sebelumnya saya memberikan contoh cats. Cats di sini sebagaimana kita sama-sama ketahui, dia menggunakan maksud saya fonem S di belakang huruf cat. Di situ itu menggunakan suara phone S. Jadi kita menyebutnya cats. Kemudian dogs, contoh yang satunya. Dogs, sebagaimana pada contoh sebelumnya, dia menggunakan suara phone Z. Z. Nah, kita kembali lagi ke contoh cats tadi. Cats di sini menggunakan suara S. Jadi kita menyebutnya cats. 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 Itu adalah penyebutan yang tepat, yang kira-kira ketika didengar oleh native speakers maka dia bisa langsung membayangkan objek yang kita bicarakan, yaitu kucing. Seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan cats dengan suara Z atau dengan suara phone Z, maka itu kurang tepat. Karena ketika native speakers yang mendengar membayangkan kosakata cats, mungkin native speaker tersebut akan berpikir lama begitu. Apa sih yang dimaksudkan oleh orang ini, seperti itu. Jadi bisa jadi dia tidak serta-merta membayangkan kucing ketika kita menggunakan huruf Z, atau maksud saya suara phone Z di belakang kata cats. Seperti itu. Jadi ada sedikit kekeliruan ketika berkomunikasi apabila kita tidak menggunakan suara phones atau suara allophones yang tepat untuk kata-kata tertentu. Nah, kemudian pada dog sendiri dia menggunakan suara phone Z. Jadi dogs. Kalau kita bilang dogs, maka native speakers yang mendengarkan itu akan serta-merta berimajinasi membayangkan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah anjing. Sementara kalau kita mungkin pakai suara S di belakangnya, yaitu dogs, maka bisa jadi akan ada perubahan makna di sana. Contohnya adalah kata dogs. Di sini untuk kata dogs, huruf atau fonem S di belakang kata dog ini menggunakan suara phone S. Jadi ketika kita mau bilang anjing begitu, maksud saya kosakata
kosakata anjing. Jadi ketika kita mau mengatakan anjing-anjing, dog, dogs, tapi ketika kita tidak mengucapkannya dengan font z, ketika kita tidak mengucapkannya dengan font z, tetapi mengucapkannya dengan font s, maka bisa jadi imajinasi native speakers yang mendengar kita itu adalah kita tidak sedang membicarakan anjing-anjing. Yang mereka imajinasikan bisa saja tentang dokumen. Seperti itu. Karena kita memakai suara se yang seharusnya melekat pada kata docs atau dokumen. Seperti itu. Jadi kalau kita maksud dari perkataan kita adalah anjing-anjing, maka sebaiknya kita memakai kata atau suara font z. Seperti itu, tidak memakai font se supaya tidak berubah maknanya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan pada pertemuan ini bermanfaat. Thank you for attending the class and see you.